Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat my channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang lelaki buruk rupa yang berbulan madu dengan bidadari. Mari kita simak kisahnya. Di zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda bernama Zahid. Ia berusia 35 tahun dan tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Dan ia belum menikah. Suatu hari Rasulullah mendatanginya ketika ia sedang mengasah pedangnya. Saat mendengar ucapan salam dari Rasulullah, ia terkejut bukan kepalang. Sampai-sampai ia menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah kemudian menyapa Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Sapaan Rasulullah itu kemudian dijawab oleh Zahid, "Allah bersamaku ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan dengan bertanya pada Zahid, "Maksudku, mengapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" "Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan wajahku buruk. Siapa yang mau menikah denganku ya Rasulullah?" jawab Zahid. Rasulullah lalu berkata, "Asalkan engkau mau, itu urusan yang mudah Zahid." Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Zulfah binti Sa'id adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya. Dan Zulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya oleh Zahid. Surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Sa'id, orang tua Zulfah. Setiba di rumah Sa'id, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Zahid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Sa'id. Zahid berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan untukmu saudaraku." Sa'id menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Sa'id kemudian membuka surat itu dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah itu. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Secara turun-temurun sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Orang yang kaya juga seharusnya menikah dengan orang yang kaya. Bertanyalah Sa'id kepada Zahid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Ia menjawab pertanyaan Sa'id dengan pertanyaan juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" ucap Zahid. Suasana antara Sa'id dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut muncullah Zulfah yang keluar dari dalam rumah. Zulfah berkata, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Sa'id menjawab pertanyaan Zulfah, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau. Ia melamarmu untuk menjadi istrinya." Zulfah kemudian melihat ke arahnya. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku,
banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, ayah." Sa'id kemudian menoleh ke arah Zahid. Ia berkata, "Wahai saudaraku, kau sendiri telah mengetahui bahwa anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalangi. Sampaikan pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Zulfah yang mendengar nama Rasulullah disebut kemudian menghentikan tangisannya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Sa'id menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah, Zulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah. Zulfah kemudian berkata, "Wahai ayah, mengapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa orang yang melamar ini datang atas perintah Rasulullah? Kalau begitu, aku harus segera dinikahkan dengan pemuda ini." Zulfah mengetahui bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya harus dipatuhi dan ditaati agar menjadi orang yang beruntung. Mendengar jawaban Zulfah, ia merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Zahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Ternyata Rasulullah melihat dirinya tampak sedang bahagia. Beliau tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Zahid?" Zahid menjawab, "Alhamdulillah diterima ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki persiapan?" Zahid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Zahid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Ia kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Zahid sibuk mempersiapkan pernikahannya, ternyata situasi genting sedang terjadi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang mengancam Islam. Zahid yang tiba di masjid merasa terkejut. Dilihatnya kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata yang lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah kamu belum tahu?" Mendengar jawaban para sahabat, Zahid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual perlengkapan pernikahan untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Zahid. "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu. Apakah engkau masih hendak berperang?" Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berzihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Dengan tekad yang bulat, Zahid menuju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, ia memperoleh mati syahid. Rasulullah yang mendengar kabar syahidnya Zahid kemudian berkata,
Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Beliau kemudian membacakan surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan Al-Baqarah ayat 154. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memperoleh mati syahid sesungguhnya sangat beruntung. Para sahabat menitikan air mata mendengar ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Demikian juga dengan Zulfa. Ia berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat."